Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ruang informasi dan inspirasi berbagai komunitas. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa setia RRI dimanapun Anda berada. Khususnya untuk Anda yang selalu stay tune bersama RRI Digital, saya ucapkan selamat malam dan selamat beraktivitas kembali bersama keluarga. Dan yang lagi mengikuti suara dan juga visual kami di live YouTube RRI Sumeneb.net. Untuk edisi malam hari ini, obrolan komunitas Ngobras kembali hadir menemani Anda pendengar. Tentunya bersama saya ya, Ferdian CP yang akan menemani Anda kurang lebih 30 menit ke depan ya. Dan malam hari ini pendengar, kita jumpa kembali teredisi 2026 ya. Saya ucapkan selamat tahun baru juga untuk semua pendengar dan pemirsa. Dan tentunya pada malam hari ini banyak sekali komunitas-komunitas yang memang sengaja atau memang dinanti-nantikan oleh seluruh masyarakat ini untuk bisa dimanfaatkan. Dan salah satunya di sini saya akan membahas tentang perjuangan ya, atau juga perjalanan dari sebuah komunitas Yayasan Bahu Iyasa Sejahtera atau yang lebih akrab dikenal YAPSA dari Kabupaten Sumeneb, yaitu yayasan ini bersifat non-profit yang juga bermaksud bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan dengan tujuan ini menjadi lembaga pengembangan potensi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pendengar. Jadi saat ini fokus para beliau ini dalam program dari 2021 ini menjadi NGO ya, yang juga bergerak dalam upaya penanggulangan tuberkulosis. Nah, bagi Anda mungkin yang mempunyai masalah tentang topik pada malam hari ini, boleh deh silakan share-share saja pertanyaan atau mungkin ada yang ingin dipertanyakan di live chat kami. Boleh silakan saja kunjungi di live YouTube kita ya. Dan pada malam hari ini pastinya Dian tidak sendiri pendengar. Ada Bapak Setiawan Trisno SKM MKes. Nah, beliau ini selaku ketua dari yayasan sekaligus juga dosen farmasi UPI Sumeneb terkait dengan topik pada malam hari ini, penanggulangan penyakit tuberkulosis di Kabupaten Sumeneb ini melalui optimalisasi pemberdayaan sumber daya lokal dan terlatih pendengar. Nah, kita akan bincang-bincang di dunia obrolan komunitas malam hari ini bersama beliau dan saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Oke, Bapak Setiawan atau Bapak Trisno, saya panggil akrabnya nih. Pak Iwan aja. Pak Iwan ya. Kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat walafiat. Luar biasa ini. Oke, dari selirnya aja sudah ini ya, terpancar sangat ceria sekali, siap melayani atau siap juga memberikan edukasi pada semua masyarakat yang membutuhkan terkait topik ini gitu ya, Iya, Pak Iwan betul, ya? itu harus, itu wajib itu. Oke, boleh sapa-sapa dulu, perkenalan diri dulu untuk semuanya. Baik, ya terima kasih para pendengar setia RRI. Salam kenal semuanya, saya Setiawan Trisno, kerap dikenal atau dipanggil Iwan. Kebetulan kami 7 tahun mengabdi di rumah sakit dan saat ini profesi kami selain bergerak di bidang komunitas atau yayasan Bahu Iyasa Sejahtera ini, kami juga punya profesi sebagai tenaga pendidik atau dosen di Universitas PGRI Sumeneb, fokus pada pendidikan dan bidang keahlian kefarmasian begitu. Oke, siap-siap nih. Perjalanan karir nih yang pernah dilewati atau pernah dijajar nih hingga saat ini, masih muda loh pendengarnya, cakep lagi nih. Apa saja nih kira-kira sampai bisa mendirikan
atau fokus di bagian seperti ini nih? Ini seperti apa perjalanannya nih? Baik, intinya adalah ketika kita menimba ilmu waktu di UNED dulu, Universitas PGRI Sumeneb, kami bergerak aktif di badan eksekutif dan juga di unit kegiatan mahasiswa atau UKM. Di situ kami pernah bersama kawan-kawan mendirikan UKM atau komunitas atau organisasi dengan mahasiswa, yaitu bergerak di bidang peduli HIV. Nah, singkat cerita, setelah lulus diterima di Rumah Sakit Paru Jember. Disitulah kami menerapkan dan mengabdi selama 7 tahun untuk membantu pasien-pasien tuberkulosis. Alhasil ketika ada panggilan dan kami harus pulang ke tanah air, tanah kelahiran dan tanah kampung kami, ternyata panggilan jiwa dan panggilan moral itu masih ada dan masih kuat. Sehingga di situ kami tergerak untuk memberdayakan masyarakat yang ada di Kabupaten Sumeneb, mengajak tentunya untuk membantu dan berjuang dalam bentuk pengabdian yang mulia, begitu, membantu masyarakat di Kabupaten Sumeneb. Siap deh. Untuk hal ini tidak bisa dikerjakan sendiri nih. Betul, Yang terlibat di dalamnya ini siapa saja sih? Seperti apa sih loyalitasnya ini terhadap program tersebut ini? Jadi kalau kita tarik dari sejarah Banu Yasa gitu ya. Jadi Banu itu adalah sinar, Yasa itu adalah membangun, dan sejahtera itu adalah kesejahteraan. Jadi sinar yang membangun kesejahteraan. Namanya sinar itu adalah banyak percikan cahaya yang masuk dan bantu banyak kalangan. Nah, disitulah kami bergerak di bidang bagaimana sumber daya yang ada di Kabupaten Sumeneb itu dari, oleh, dan untuk Kabupaten Sumeneb. Nah, akhirnya dengan berbekal pengalaman yang ada, kami memilih beberapa relawan-relawan yang sedia bergabung, termasuk dulu ada di tingkat kami sebenarnya di kampus kami. Akhirnya bergabung, kemudian pada akhirnya kita menyepakati membentuk sebuah yayasan ini dengan teman-teman kawan-kawan di Provinsi Jawa Timur. Nah, singkat kata, berjalannya waktu tahun 2021 akhirnya banyak orang-orang yang mulai kita lirik dengan nilai-nilai pengabdian yang tinggi. Kita ajak untuk bisa bergabung, ada dari kebidanan, ada dari keperawatan, ada dari tokoh-tokoh, ada dari kader. Dan termasuk ada 2 kader yang dinobatkan sebagai kader teladan di Kabupaten Sumeneb. Kita coba lakukan pendekatan. Alhasil bersedia bergabung, dan akhirnya terbentuklah kita yayasan, dan pada akhirnya kita bersama teman-teman Yabisa itu mendapatkan kerjasama internasional sebagai sumber dana atau funding kita. Gitu. Jadi kita bergerak sebagai SSR, sub resipien. Jadi bagaimana bergerak untuk menjalankan program kesehatan khususnya di program tuberkulosis ini. Siap deh. Fenomena apa nih yang pernah terlintas sehingga gerakan yayasan ini bisa dikembangkan sampai saat ini nih? Atau juga ada syarat khusus mungkin yang bisa bergabung di dalamnya nih setiap? Ya, kalau kita melihat kenapa kita bergerak di sini, tentu adalah panggilan moral. Kita orang-orang yang mungkin memiliki akses pendidikan sehingga segala sesuatunya harus berbasis masalah, begitu. Kita temukan masalah-masalah yang ada dan kecenderungannya kian meningkat dan menjadi perhatian dan ancaman. Indonesia itu saat ini juara 2 dunia setelah India, begitu ya. Di tahun 2024, 2025, tahun 2026 kita tunggu rilisnya gitu ya. Apakah kita menyalip atau kita masih di posisi atau bisa turun? Nah, dengan tingginya angka itu menjadi daya tarik waktu itu di S2, akhirnya kita mencoba penelitian. Jadi di situ kita temukan bahwa ternyata penyakit TBC itu penyakit yang sangat menular, tetapi bisa disembuhkan dan bisa dicegah. Nah, inilah yang kadang masyarakat hanya selesai dan berhenti di pemahaman ini menular, gitu. Padahal ini bisa dicegah dan bisa diobati. Nah, inilah yayasan ini kita bergerak dari mulai bagaimana pencegahan,
Dari pencegahan yang belum sakit menjadi tidak sakit, pencegahan yang sakit supaya tidak menjadi bertambah parah, dan pengobatan. Pengobatan ini tidak bisa berjalan sendiri kita. Perlu ada keterlibatan seluruh stakeholder. Salah satunya dari perguruan tinggi, pemerintah kabupaten, media selaku seperti RRI ini menjadi salah satu bagian yang tidak bisa dipisahkan untuk mengedukasi dan menyebarluaskan kebenaran di dalam upaya penanggulangan. Karena semakin tinggi pemahaman masyarakat tentang penyakit ini secara komprehensif, itu akan mendorong kemandirian masyarakat untuk terlibat. Nah, inilah yang kita sebut dengan bagaimana berdaya itu bukan karena dipancing, tetapi berdaya karena diinspirasi. Begitu. Dan ini kita berterima kasih ya Reli. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk setiap bergabung begitu ya. Pastinya nih di balik layar nih ada gerakan atau juga bentuk sosialisasi seperti apa nih untuk para masyarakat ataupun juga para remaja. Kalau para remaja ini harus ada training khusus atau memang sudah bisa menerapkan yang namanya penanggulangan atau pencegahan lain segalanya nih? Ada 3 domain yang masuk di dalam ranah kita begitu. Yang pertama adalah mereka yang memang tingkat kepeduliannya tinggi. Biasanya kita lihat dia tokoh-tokoh masyarakat, kemudian dia kader-kader kesehatan, dan orang-orang yang memang punya value di situ gitu. Kemudian yang kedua, kita juga melibatkan remaja. Bagaimana caranya kita melibatkan? Karena profesi saya sebagai tenaga pendidik dosen, saya mulai menularkan bagaimana remaja itu berkarya. Karya itu tidak harus ujung adalah prestasi, piala, piagam, penghargaan, bukan itu. Tetapi bagaimana masyarakat yang kita bantu, kita abdi, mereka tersenyum, mereka puas dan mendoakan kebaikan untuk kita. Nah, kita libatkan dari mahasiswa, yaitu salah satunya dengan penggerakan PK, pengelola kasus dari mahasiswa meneliti, mengabdi, mensosialisasikan di situ. Kemudian yang terakhir adalah kita tidak lupa ada penyintas. Jadi orang-orang yang telah menjalani pengobatan, selesai dari perjuangan melawan penyakit TBC ini, kita rangkul sebagai wadah paguyuban begitu. Nanti mereka yang akan banyak bercerita tentang bagaimana mereka sembuh, bagaimana caranya, kemudian apa yang mereka rasakan, dan itu dirasa lebih efektif daripada Iwan yang ngomong ke masyarakat begitu. Betul. Oke. Kalau berbicara tentang yayasan nih, sasaran utama ini lebih difokuskan untuk para yayasan atau memang masyarakat luas ini nih? Kita bergeraknya tentu dengan bermitra. Kita tidak bisa berjalan karena leading sektor kita sebagai mitra utama adalah pemerintah Kabupaten Sumeneb melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB. Nah, di situ kita tahun 2021 kita berkolaborasi, kita menyampaikan melalui TOR kita sampaikan program seterusnya, mereka tertarik. Nah, dasar kita berjalan ke masyarakat adalah kasus atau penderita TBC. Setiap ada penderita TBC di bumi Kabupaten Sumeneb, itu kita lakukan pelacakan. Karena apa? Penyakit ini menular. Pasti ada sumber penularnya dan pasti ada yang tercurigai sudah tertular. Nah, itulah kita lakukan deteksi, temuan. Jadi kader yang sudah dilatih, kemudian mereka akan terjun. Setiap pasien itu dilakukan pelacakan. Berikutnya setelah dilacak, berhenti tidak. Mereka akan antar sampai ke puskesmas. Dibonceng atau keraknya saja yang diantarkan. Dan hasilnya pun disampaikan dengan baik sesuai bahasa yang sudah dilatih mereka. Setelah mereka tahu hasilnya, setelah tahu mereka siapa yang sakit, siapa yang tertular, mereka berkewajiban untuk melakukan pendampingan dari dia diketahui sampai sembuh. Sampai sembuh. Nah, perjuangan-perjuangan itulah yang kita akhirnya skenariokan dalam bentuk proposal, sehingga titik setiap keringat yang dikeluarkan oleh pejuang pendekar yang bergabung di Yabisa itu dibalas dengan mungkin pengganti bensin dan seterusnya. Tentu itu ada rewardnya. Di kita namanya reward. Setiap kali turun mereka dapat reward. Melacak, mengedukasi, mensosialisasikan penyuluhan di masyarakat, di balai desa, di pondok pesantren maupun juga di posyandu. Semuanya bergerilya begitu, turun langsung di lapangan. Dan setiap bulan
kita pasti cairkan reward itu kepada mereka. Semakin mereka giat, semakin mereka bermanfaat dan berdampak ke masyarakat, tentu reward itu juga akan mengikuti semakin besar, begitu maksudnya. Oke, siap deh. Ada beberapa kendala mungkin yang menjadi keluhan atau menjadi titik jenuh ya. Mudah-mudahan tidak menjadi titik jenuh ya. Namanya penjuangan. Ini kendala-kendala seperti apa nih? Baik di dunia yayasan, antara yayasan ke yayasan gitu. Ada pelajaran baik dari guru ngaji saya itu dan orang tua yang selalu menjadi bagian yang tidak bisa kami lepaskan adalah setiap langkah adalah jalan ibadah. Itu yang kita tularkan kepada seluruh kader kita, seluruh orang-orang yang terlibat di kita. Sehingga segala tantangan, hambatan itu bisa minimal ada jalan keluar yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, yang kita menjadi PR sebenarnya adalah saat ini tentu masyarakat dengan banyaknya akses media sosial itu ada yang malah mendukung program ini menjadi baik, tetapi ada juga yang semakin menutup pintu untuk mereka karena mereka berpikir saya bisa belajar sendiri. Mereka bisa mengakses informasi sendiri, cara berobat dan seterusnya. Ternyata setelah mereka jalani itu tidak semudah itu. Akibatnya dari menolak itu saat ini kita terus terang saja tantangan terbesar adalah TBC yang resisten obat. Jadi TBC itu ada dua karakter, ada dua jenis. TBC biasa yang diobati dengan 6 bulan minimal dia bisa sembuh total gitu ya. 6 bulan sembuh ini dalam pendampingan khusus atau dalam pendampingan ya pendampingan. Ada yang mungkin yang tidak mau didampingi tapi mereka akan juga menjadi pasien yang dilayani dengan maksimal di puskesmas. Jadi tiap puskesmas sudah ada program TB-nya ya sudah ada. Cuman kita sebagai support ya. Kita support di luar jam kerja mereka begitu ya. Nah, ketika mereka menolak untuk didampingi, menolak untuk diedukasi, yang terjadi adalah mereka tidak selesai pengobatan dengan baik atau putus berobat atau drop out istilah di kita. Akibatnya apa? Resisten itu menjadi ancaman. Jadi kuman kalau sudah seperti orang bertinju ya, dipukul terus berhenti. Dia akan mulai kebal, dipukul lagi nggak ketawa gitu, kumannya itu ketawa. Dan inilah yang kita sering edukasi ke masyarakat. Ayo berobat sampai tuntas, sampai sembuh. Nah, ketika sudah menjadi resisten obat ini saya repot. Kuman ketika dia nularkan ke orang lain, kuman yang ditularkan sudah kuman yang resisten. Jadi kuman yang TBC biasa nularkan orang lain, TBC biasa begitu. Tetapi resisten obat nularkan ke orang lain langsung resisten obat. Metodenya berbeda, pengobatannya berbeda. Lebih ekstrim iya. Efek sampingnya lebih besar iya. Dan resiko untuk putus berobat juga ini menjadi tantangan kita bersama. Ya bisa dikatakan lebih tinggi juga begitu. Ini menjadi ancaman sehingga saya mengajak terus kepada kader-kader kita libatkan stakeholder di bawah dari Pak RT, tokoh, kepala desa, Pak Caleg dan semuanya termasuk ibu kepala desa mungkin yang lebih secara personality mereka lebih dekat begitu ya. Itu dilibatkan sehingga tidak ada lagi yang kasus putus berobat. Betul. Oke pendengar dan pemirsa, sejauh ini sedikit banyak kita sudah pahami ya peran dari komunitas dari yayasan tersebut mendengar untuk memberikan sebuah support ataupun juga memberikan pengertian khusus gitu agar kita ini tidak menjadi orang yang malas hanya sekedar membaca dan mengetahui, tapi cara penanganannya ini kurang sangat minim sekali ya pengetahuannya ya Pak Imam ya, Pak Iwan ya. Ya betul. Oke, kita akan lanjut obrolan komunitas malam hari ini saat lagi pendengar. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Pernah gak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki Gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923.
Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radiovisioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda. Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Sumeneb dan RRI Sumeneb.net malam hari ini masih bersama Ngobras ya. Tentunya dengan topik yang sama dan ditemani dengan narasumber yang sama pendengar terkait dengan pemahaman kita mengenal bersama komunitas YAPSA. Nah, Pak Iwan, kita bisa lanjut kembali ya? Oke, siap. Oke, masih semangat tuh ya? Masih dong, selalu harus. Ini ada poin yang bisa saya tanyakan sama Pak Iwan, mungkin ini menjadi edukasi yang bisa disebarluaskan gitu lewat obrolan kita malam hari ini terkait pendekatan yang berbasis budaya dan kearifan lokal. Betul. Ini seperti apa sih Pak Iwan? Oke, kita sadari bahwa basic saya dalam keilmuan itu kesehatan masyarakat. Dalam membangun kesehatan masyarakat yang berkelanjutan itu tidak bisa dengan sistem otoriter, tetapi dibangun dengan kemandirian dan pemberdayaan. Nah, pemberdayaan yang dimaksud adalah ketika kita mau menjalankan program ini membantu di sebuah wilayah puskesmas, katakanlah wilayah Lentang. Pasti budayanya nggak sama ya? Pasti di budayanya beda dong dengan yang di Batuan, dengan di Pasongsong atau di kepulauan di Kangean itu ya. Terutama tingkat kebersihannya nih. Terutama karakter yang menjadi hal yang harus menjadi perhatian yang utama kalau kita. Sehingga cara supaya program ini berlanjut adalah saya akan mengkader dari wilayah itu SDM yang ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ada, kader-kader posyandu atau kader-kader kesehatan yang ada di wilayah itu. Jadi setiap wilayah itu memiliki tanggung jawab di wilayahnya. Nah, misalkan di Lenteng itu sudah ada kita, ada kader ya bisa di sana. Dan di Batuan apakah kader Lenteng akan bantu di Bantuan? Tidak, di kader di Batuan juga ada. Kenapa? Satu, mereka memahami karakter masyarakat, sehingga pendekatan-pendekatan yang dilakukan sudah berbasis local wisdom yang ada di situ. Kemudian yang kedua, selain kita juga melakukan peningkatan kapasitas pada SDM, kita mitra yang kita bangun juga berbasis lokal di situ. Jadi misalkan jadi untuk mempermudah akses gitu ya. Betul. Misalkan di wilayah wilayah Kaleangat gitu ya. Kita tidak bisa meninggalkan atau melupakan muslimat fatayat di sana. Di Gulu-Gulu contohnya itu ada pondok pesantren misalnya. Maka pondok pesantren lah yang menjadi leading sektor kita juga menjadi penguatan. Nah, strategi-strategi inilah yang harus kalau menurut saya harus dikembangkan banyak di dalam upaya-upaya penanggulangan. Tapi kita tidak mengatakan program ini berhasil. Tetapi kalau saya bisa katakan dalam 5 tahun ini catatan raport kami tidak pernah lepas dari hijau atau A begitu ya. Salah satu kiat suksesnya adalah yang saya sebutkan, kita memberdayakan masyarakat lokal yang ada, mendukung wilayah itu dengan mitra-mitra yang kuat, sehingga misalkan di daerah Kaleangat leading support system di sana tidak hanya ya bisa, tapi ada PT Garam. Nah itu juga ikut membantu dong, karena untuk masyarakat kita tahu setiap perusahaan itu punya CSR dan kita sudah berapa tahun ya 3 tahun dengan BPRS dan setiap tahun kita pasti ada nilai sponsor yang kita berikan dan itu kita ini juga yang menjadi apa ya nilai awal pandangan saya itu waktu kita mendaftar di
Bangkas Bangpol gitu ya. Kita terafiliasinya kan dikenalnya masyarakat bukan NGO gitu ya, tapi LSM gitu ya. Sejauh orang yang paham itu LSM itu adalah kelompok yang mungkin senang dalam tanda kutip ya, mohon maaf itu ya, dalam tanda kutip yang mungkin merasakan atau saya sampaikan begitu ke masyarakat, bahwa ke teman-teman di Pemkab. Kami adalah NGO dan kami datang untuk setia membantu, bukan untuk menambahi masalah begitu. Dan saya sampaikan di situ, dan kita punya program, saya presentasi di situ. Dan dari situ 1 bulan tiap kali kita kegiatan saya laporkan. Dari situlah mereka sampai datang ke kantor kita, sampai melihat laporan, dan kita terbuka secara transparan. Anggaran semuanya juga kita transparan. Kalau mau audit ke masyarakat yang menikmati dampak itu, misalkan masyarakat yang sakit TBC resisten obat, itu kan mereka dapat enabler. Jadi bantuan dari program sebesar 400-600, sekarang 400.000 per bulan. Per bulan ya. Jadi dia sudah obatnya gratis, didampingi, diayomi gitu ya, gizinya dibantu oleh kita kerjasama dengan BPRS. Kita bantu gizinya itu, ada susu, telur, kacang hijau, itu tiap kita berikan itu. Dan kita laporkan ke mitra kita secara transparan. Sehingga mereka loyal ke kita. Dan saya sampaikan, yayasan tidak mengambil sepeser pun dari anggaran yang didonasikan itu. Dan itu semuanya dinikmati oleh masyarakat. Dan kami siap sewaktu-waktu dipanggil untuk bisa menjelaskan dan memaparkan laporan itu, kita siap begitu. Tentu dengan lingkup yang terbatas ya, sesuai lingkup kemampuan dan kerahasiaan data yang ada begitu. Nah, ya kita begitu modelnya begitu. Jadi local wisdom itu juga menjadi kekuatan kita untuk bermitra. Dan tiap kabupaten, tiap daerah, wilayah berbeda-beda. Kepulauan contohnya. Kepulauan itu ya yang kita lihat adalah dalam tanda kutip ya sultan di sana gitu loh ya. Ada tantangan khusus, mungkin ada hal yang berbeda mungkin kalau di kepulauan. Ya, tentu gini, kalau kepulauan kita hambatannya adalah alam. Itu yang paling nyata begitu ya. Yang kedua budaya. Yang ketiga tentu bahasa itu ya. Jadi sulit sekali saya 1 bulan itu di Kangean, penelitian dan juga pengabdian di sana, sulit sekali memahami karakter masyarakat yang di bawah. Saya kira itu marah, ternyata itu bahasanya begitu ya. Yang kedua alam memang. Jadi akses ketika kita mau sudah ada program di sana, ternyata seperti beberapa belakangan ini ya statusnya sampai ya dingin 3 hari ini gitu ya, angin. Ya kapal udah ada yang berangkat ya, buyar dong kegiatan. Undangan harus kita verifikasi, kita sampaikan karena cuaca ini kita nggak bisa hadir, ditunda dan seterusnya. Itu per orang harus kita sampaikan. Itu tantangan kita. Apa juga ada lini-lini yang mungkin bisa menjadi konteks pendataan atau juga sebatas informasi, juga bisa ditangani oleh tim khusus yang dari daratan gitu untuk kepulauan nih. Ini untuk mempermudah akses seperti ini seperti apa nih? Sama di kepulauan kita juga punya kader di sana. Jadi kita punya mitra di Kangean itu ada Puskesmas Kangayan dan Puskesmas Arjasa. Di sana kita juga bangun kemitraan dan bangun jejaring dengan beberapa tokoh yang ada. Jadi salah satunya misalkan Sultan yang ada di sana gitu ya misalnya. Jadi mereka kita dekati supaya apa? Mau mensedekahkan bagian dari pendapatan rezekinya itu untuk masyarakat mereka sendiri. Kalau di kepulauan itu kan rata-rata mereka bekerjanya itu di luar ya. Jadi berangkat bekerja, ketika sakit pulang begitu. Ketika pulang itu posisi sudah parah begitu kan. Ya? Sudah parah begitu. Itu sulit itu untuk kita deteksi siapa yang nulari dan ya apalagi mereka kadang tertutup ya karena namanya mungkin gengsi itu kan tidak mengenal usia dan strata kadang gitu ya. Jadi dianggapnya ketika pergi berangkat bekerja keluar dari daerahnya, pulang itu sudah harus sukses begitu. Sehingga ketika sakit untuk supaya dirawat dan didampingi itu mereka agak sedikit menjaga jarak itu. Karena mungkin mindsetnya sebagian ya kesehatan itu 02 mungkin ya. Nomor 1 ekonomi ya pendapatannya. Betul. Siap deh. Dan sebenarnya apa sih Pak Iwan nih dalam temuan komunitas ini, tuberkulosis ini penyebab utamanya ini yang paling parah dan rata-rata dan hampir semuanya ini disebabkan oleh apa?
gaya hidup atau pola hidup yang berbeda, atau memang jenis ketahanan tubuh kita sendiri yang rentan, atau memang dampak dari luar sana yang terkontaminasi pada tubuh kita gitu Pak Iwan? Oke, saya jawab dari data penelitian saja. Jadi penelitian saya tahun 2024 dapat hibah dari Kementerian Pendidikan, fokus pada mencari determinan hal-hal yang berpengaruh pada orang yang sakit TBC. Nah, saya lihat angka kejadian TBC itu 80-90% adalah kejadian TBC rumah tangga. Artinya sebelum dia sakit sudah ada orang sebelumnya di keluarganya di rumah itu yang sakit. Nah, dari situ muncul di pikiran skeptis saya, kenapa ya gitu? Jangan-jangan. Akhirnya itu yang menjadi daya tarik saya meneliti. Alhasil satu yang menjadi mereka resiko tinggi orang yang sakit TBC menularkan orang yang serumah dengan dia. Satu tentang perilaku. Jadi perilaku apa? Perilaku sehatnya. Perilaku pencegahan penularan. Salah satunya begini. Orang yang sakit TBC setiap PJ Puskesmas itu sudah memberikan edukasi. Pak, tolong pakai masker selama pengobatan. Minimal 2 bulan, 3 bulan lah minimal. Tapi mereka acuh, tidak lakukan. Padahal setelah mereka pengobatan, betul memang resiko menularnya itu rendah sekali. Jadi orang, jangan salah, orang kalau sudah pengobatan tidak perlu takut tertular. Selama dia sudah berobat rutin, tingkat penularannya mungkin hanya 5-10% saja. Tetapi yang berbahaya mereka yang belum pengobatan dan mau akan pengobatan. Biasanya kan delaynya lama nih mereka. Sudah sekarang sakit, mikir-mikir, berdoa ke Pak Kiai, minta doa begitu. Baru mereka 1 bulan mau pengobatan. Ada yang juga yang langsung pengobatan ada. Nah, inilah yang menjadi resiko penularan. Mereka nggak pakai masker, batuk mereka tidak dengan etika yang baik dan benar, ditutupnya menggunakan lengan badan dalam. Yang paling parah lagi nih, buang dahak sembarangan. Jadi penyakit TBC perlu saya sampaikan, menularnya itu lewat droplet. Nah, kapan droplet itu menularkan? Ketika bicara secara teori itu ada 300-500 kuman yang keluar sekali ucap. Sekali batuk, nah, orang yang sakit TBC belum pengobatan, nah ini yang belum pengobatan, 3.000-3.500 sekali Nah, kemudian terus yang berikutnya Pak, ketika bersin itu bisa sampai 1 juta kuman. Nah, kita pernah meneliti dengan tim di Jember, orang yang sakit batuk TBC itu batuknya berapa kali gitu ya, dalam sehari. Kita lakukan itu. Jadi saya bawa tasbih itu, saya hitung dan seterusnya. Jadi kalau kondisi lawan ini sehat, bisa juga rentan jadinya nanti ya. Ya, nah ini juga yang menjadi persoalan di masyarakat. Tapi sekarang alhamdulillah dengan kolaborasi yang ada, ini sudah mulai terkikis rasa keraguan gitu ya. Ada program masyarakat itu yang dari pemerintah supaya tidak sakit atau tercegah keluarganya yang serumah, ada namanya TPT, terapi pencegahan. No pengobatan, ini pencegahan. Nah, itu bentuk pencegahannya seperti apa nih? Nah, itu juga perlu kita kuatkan. Orang saya sehat kok dikasih obat gitu ya. Nah, itu pendekatannya yang harus kita tidak bisa dilakukan orang yang tidak terlatih, itu nggak bisa. Makanya kader-kader itu saya pastikan mereka sudah lihai di dalam mengedukasi, merubah perilaku itu. Nah, mereka yang tidak mau pengobatan pencegahan ini juga berisiko tinggi tertular keluarganya yang sakit. Nah, inkubasi orang sakit TBC, selama bekerja di Rumah Sakit Paru Jember, setiap pasien saya tanya, Pak, ada enggak Pak keluarganya yang sakit TBC sebelum? Ada. Kapan dia meninggal? Sudah sembuh? Berapa? 3, 5 tahun, 9 tahun yang lalu. Artinya Bapak, kalau saya melihat orang yang sakit TBC menularkan ke orang lain itu bisa rentangnya bisa panjang. Bisa 2 sampai mungkin 5 tahun. Baru orang itu akan sakit begitu. Ya? Ini juga perlu kita pahami bersama bahwa pengobatan ketika sakit TBC menjadi hal yang wajib. Kemudian pencegahan juga menjadi hal yang wajib untuk menyertai pengobatan dan memutus rantai penularan. Oke, siap deh. Respon positif nih dari setiap hal yang disampaikan, mungkin dari beberapa titik ini mendapatkan penyuluhan dari komunitas ini seperti apa nih? Ya, sejauh ini respon masyarakat alhamdulillah sangat baik ya, terutama di kelompok-kelompok risiko tinggi. Kita di pondok-pondok pesantren, di pondok pesantren Anukoyah dan pondok pesantren Ulum dan yang lain sebagainya, kita sudah bermitra dan kita
betul-betul memberikan bukti dan dampak bahwa dengan keberadaan bekerja sama, bermitra itu insya Allah mempermudah solusi-solusi masalah atau mencegah masalah itu ada begitu. Kemudian yang respon yang baik yang kedua masyarakat, ya kadang kader itu maunya kan kunjungan, mendampingi gitu. Responnya kadang kalau musim rambutan ya dapat rambutan gitu kadang itu. Setelah melakukan pendampingan musim durian mereka pulang mendapat durian gitu. Itu respon baik, tapi kita apresiasi. Kita sampaikan ke kader itu. Jangan pernah menolak pemberian pasien. Karena itu seperti mematahkan ikatan persaudaraan yang ada gitu. Kalaupun diberikan kopi, ya mungkin ketika bertamu itu kita sudah ajarkan teknik perilaku supaya tidak menular. Ketika satu dia selain pakai masker, nanti bisa tuh berjalan atau ngobrolnya nanti di depan rumah yang ada angin, ada cahaya, sehingga tidak perlu ragu menyerut kopi itu, seruput aja, insya Allah itu sudah mati gumanya gitu. Tapi jangan lupa bismillah. Oke, siap deh. Ini bentuk sebuah pendekatan komunitas memang harus seperti itu ya. Kalau formal takut malah jadi yang mau dekat. Betul. Jadi kalau apalagi yang penyintas itu ya, kita nggak bisa pakai pendekatan yang kaku, nggak bisa. Jadi pasien, saya pernah mendampingi pasien itu masih di rumah sakit, dia kendalanya sampai mau cerai. Gara-gara sakit TBC. Frustasi ya. Iya, dia pengobatan 2 tahun waktu itu. Akhirnya setelah itu nggak bisa pakai teknik edukasi biasa, nggak bisa. Saya harus menggunakan teknik konseling gitu. Jadi kebetulan waktu itu sudah menjadi konselor. Akhirnya saya coba pendekatan, akhirnya muncul dan ketemu. Ternyata dia mau cerai dengan istrinya karena istrinya yang minta, karena sudah nggak bisa ya memberikan kepuasan biologis. Betul, segala sesuatunya ya. Jadi aktivitas yang karena pengobatan itu berefek pada seksualitas dia. Dan ternyata hal itulah yang menjadi penyebab utama dia mau cerai. Akhirnya saya jelaskan pendekatan, oh iya Bu, itu ternyata efek obat. Iya, sampean tunggu aja 6 bulan beliaunya sembuh lagi, coba jenengan lihat gitu. Ternyata itu terjadi dan sekarang alhamdulillah nambah anak malah yang ada. Mungkin sudah termasuk seperti ini, seperti Madura bilang itu mulai sakit tak kira bisa apa-apa Pak Iwan gitu ya. Betul. Itu jadi keputusan seperti itu ya. Nah makanya ketika edukasi ke masyarakat, saya pastikan ke kader, jangan hanya dengan pasien yang ngomong, libatkan keluarga intinya. Ya, karena di situ akan dibangun komitmen dukungan bersama. Jadi kalau saya sampaikan, saya vulgar ke pasien waktu di rumah saya, edukasi, setiap pasien saya edukasi 45 menit saya ngomong. Jadi kalau sehari ada 100 kali 45 menit saya ngomong. Itu dengan keluarganya. Saya sampaikan, Bu, ini Bapak masih sakit. Saya sampaikan TBC itu tidak menular lewat hubungan kelamin. Jangan salah, jangan dijauhi gitu. Saya bilang gitu. Nularnya itu lewat percikan. Makanya ketika nanti sedang menjalankan kewajiban sebagai suami dan istri, pastikan perilaku pencegahan penularan itu dilakukan, menggunakan masker, tidak ciuman, atau menghindarkan diri dari sentuhan mulut gitu ya, mulut dengan mulut itu. Batasan aktivitas yang mungkin bisa dikurangi. Gitu iya, nah itu perlu kita sampaikan dengan jelas ke masyarakat supaya apa? Stigma. Nah ini tantangan kita. Jadi selama ini stigma yang terpatri di masyarakat itu sakit TBC sudah akhir dari segala-galanya. Itu yang nggak boleh. Nah itu kita perjuangan kader. Saya sekali lagi dalam momen ini saya menyampaikan luar biasa. Insya Allah perjuangan Bapak Ibu itu adalah amal jariah itu. Panjenengan semua itu saya sampaikan begitu. Dan saya apresiasi atas segala bentuk upaya, tenaga, pikiran yang sudah disumbangkan. Sekali lagi ini untuk masyarakat. Kembali lagi pada sosial gitu ya. Betul. Sesuai dengan yayasan yang sudah dibangun. Wah, ini nggak mudah ini ya. Dari tingkat formal sampai ke tingkat bawah ini komunitas ini nggak mudah ini. Betul. Harapan yang menjadi closing statement untuk edisi malam hari ini yang mungkin bisa menjadi motivasi yang lebih kuat lagi nih. Oke. Closing statement saya di dalam membangun upaya ke depan adalah TBC ini adalah penyakit menular yang hanya bisa diselesaikan dengan kita bergandengan tangan tanpa lupa siapa di dekat kita. Karena setiap orang, setiap lembaga punya nilai dan peluang yang sama
untuk bisa sama-sama berkontribusi. Ya bisa dinas kesehatan, puskesmas, rumah sakit tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh uluran tangan dan genggaman Bapak Ibu semuanya gitu. Oke. Dari media, masyarakat paling kecil. Satu yang perlu kita ketahui adalah TBC bisa disembuhkan dan bisa dicegah. Amin. Oke, mantap sekali. Pendengar dan pemirsa, panjang lebar tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan nih tentang bagaimana cara kita untuk memulai aktivitas komunitas. Apapun bentuk komunitasnya ini harus diawali dengan sehat. Gitu ya Pak Iwan ya. Betul. Oke, tanpa kesehatan tidak ada macam-macam komunitas sih akan tercipta. Nah, salah satunya ini adalah bentuk kepedulian dari komunitas YAPSA ini untuk membangun komunitas dalam keluarga ini hidup sehat. Begitu ya Pak Iwan ya. Oke, terima kasih untuk Pak Iwan yang sudah berkenan hadir di obrolan komunitas malam hari ini. Sehat selalu bersama keluarga. Sama-sama, Mas Dian, ya. Mudah-mudahan juga aktivitasnya lancar dan komunitas YAPSA ini terus berkembang ya sampai Amin, kapanpun. insyaallah, amin. Oke. Di lain kesempatan pendengar kita akan suadana jumpa kembali tentunya di jam dan frekuensi yang sama di obrolan komunitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tos TV ya. Terima kasih Anda telah mengikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas.